Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andrian Hidayat dari kelompok 5B Rancangan Penelitian kelas B. Di sini akan menjelaskan tentang proposal usulan penelitian dari kelompok 5B dengan judul Pengaruh penambahan kulit ari kacang kedelai yang difermentasi dalam ransum terhadap pertambahan bobot badan pada ternak entok. Latar belakang dari penelitian ini adalah entok merupakan salah satu itik pedaging yang paling besar jika dibandingkan dengan jenis itik lainnya. Entok memiliki kualitas daging yang baik dengan kadar lemak yang rendah dibandingkan itik lainnya. Pemeliharaan entok yang masih tradisional belum mencapai produktivitasnya secara optimal jika dilihat dari potensi entok yang besar. Hal tersebut perlu dibuat suatu ransum dengan kandungan gizi yang cukup optimal sehingga akan memperbaiki performance entok. Kulit ari kacang kedelai adalah bahan pakan alternatif yang berpotensi sangat besar baik secara sumber energi, sumber serat kasar, hingga sumber makronutrien lainnya. Upaya untuk meningkatkan nilai nutrisi dari kulit-kulitan dapat dilakukan dengan melakukan pengolahan fermentasi. Fermentasi merupakan aplikasi metabolisme mikroba untuk mengubah bahan baku menjadi produk yang bernilai lebih tinggi. Upaya untuk gizi menghilangkan bahan menggunakan organisme melalui proses fermentasi. Tujuan dari penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan bertujuan untuk memanfaatkan limbah kulit kacang kedelai pada ternak entok dengan memberikan ransum yang ditambahkan kulit ari kacang kedelai yang difermentasi untuk meningkatkan PBBH ternak entok, meminimalkan biaya feed cost, dan meningkatkan produksi daging. Manfaat dari penelitian ini adalah penelitian ini yaitu memberikan pengetahuan tentang manfaat limbah kulit ari kacang kedelai, membantu mengurangi limbah kacang kedelai, dan mendapatkan produk pakan bermutu gizi tinggi. Untuk rancangan penelitiannya digunakan adalah rancangan acak lengkap atau RAL. Pada percobaan ini akan digunakan entok jantan berumur 3 minggu sebanyak 20 ekor. Entok tersebut dibagi dalam 5 perlakuan dengan 4 ulangan. Dalam setiap ulangan berisi 1 ekor entok yang ditempatkan secara acak pada kandang baterai. Untuk unitnya digunakan entok jantan berumur 3 minggu sebanyak 20 ekor. Faktor pada penelitian ini adalah pemberian ransum dengan tambahan fermentasi kulit ari kacang kedelai dan ransum tanpa pemberian kulit ari kacang kedelai. Untuk perlakuannya, yang pertama R0 ransum kontrol, itu tidak mengandung pakan fermentasi kulit ari kacang kedelai. Lalu ada R1 ransum mengandung 2,5% pakan fermentasi kulit ari kacang kedelai. Lalu R2 meningkat menjadi 5%, R3 7,5%, dan R4 yaitu 10%. Untuk parameter pada penelitian ini adalah konsumsi ransum dan pertambahan bobot badan. Untuk perhitungan yang pertama yaitu perhitungan konsumsi ransum. Didapat data dengan perlakuan 5 dan ulangan 4 seperti berikut. Lalu denah percobaannya. Kemudian model linearnya YIJ sama dengan mu ditambah tau J ditambah EIJ. Lalu hipotesis statistiknya adalah H0 sama dengan tau 1 sama dengan tau 2 sama dengan tau 3 sama dengan tau 4 sama dengan 0. Jadi tidak ada pengaruh perlakuan pemberian fermentasi kulit ari kacang kedelai yang mempengaruhi konsumsi ransum. Untuk H1-nya minimal ada tau ke I tidak sama dengan 0, yaitu minimal ada satu perlakuan pemberian fermentasi kulit ari kacang kedelai yang mempengaruhi konsumsi ransum.
Untuk datanya, penjumlahan total dan rataannya seperti berikut. Lalu masuk perhitungan, yaitu yang pertama DB total dengan rumus R dikali T dikurangi 1 didapat 19. Lalu DB perlakuan T-1 sama dengan 3. Lalu DB galat yaitu sama dengan DB total dikurangi DB perlakuan sama dengan 16. Untuk FK-nya yaitu G kuadrat dibagi N. Untuk G-nya 2610,11 dikuadratkan kemudian dibagi 20, hasilnya 340.633,71. Untuk JKX-nya yaitu sigma XI dikurangi FK. Untuk sigma XI-nya yaitu penjumlahan dari 128,53 kuadrat ditambah 129 kuadrat dan seterusnya hingga 130,1 kuadrat dijumlahkan seluruhnya lalu dikurangi dengan FK yaitu 340.633,71 didapat 49,70. Untuk JKT-nya sigma TI kuadrat dibagi R dikurangi FK. Untuk sigma TI kuadrat yaitu didapat dengan menjumlahkan 515,36 kuadrat ditambah dengan 516,14 kuadrat dan seterusnya hingga 520,83 kuadrat. Semuanya dijumlahkan kemudian dibagi dengan 5 lalu dikurangi dengan FK, hasilnya 47,04. Untuk JKG atau JK galat yaitu JKX dikurangi JKT didapat 2,66. Untuk KTT-nya yaitu JKT dikurangi T-1 didapat 11,76. Kemudian KTG-nya yaitu JKG dibagi dengan T dikali R-1 didapat 0,18. Untuk F hitungnya KTT dibagi dengan KTG didapat 66,31. Lalu masuk ke tabel ANOVA. Dari F tabel dengan F1 sama dengan 4 dan F2 sama dengan 15 akan bernilai 3,06 pada taraf 5% dan 4,89 pada taraf 1%. Dilihat F hitung lebih besar dibandingkan F tabel pada taraf 1%. Sehingga kesimpulan yang didapat yaitu terima H1 pada taraf signifikan 1% atau P lebih kecil 0,01. Minimal ada satu perlakuan pemberian fermentasi kulit ari kacang kedelai yang mempengaruhi konsumsi ransum. Lalu masuk perhitungan yang kedua yaitu perhitungan pertambahan bobot badan. Data dari pertambahan bobot badan entok. Kemudian ada denah percobaan dan model linearnya. Untuk hipotesisnya H0 sama dengan tau 1 sama dengan tau 2 sama dengan tau 3 sama dengan tau 4 sama dengan 0. Artinya tidak ada pengaruh perlakuan pemberian fermentasi kulit ari kacang kedelai yang mempengaruhi pertambahan bobot badan. Lalu H1-nya minimal ada 1 tau ke I tidak sama dengan 0. Minimal ada satu perlakuan pemberian fermentasi kulit ari kacang kedelai yang mempengaruhi pertambahan bobot badan. Untuk datanya, jumlah dan rataannya. Lalu untuk DB totalnya, R kali T-1 dia dapat 19. Lalu DB perlakuan T-1 sama dengan 4. Untuk DB galat yaitu DB total dikurangi DB perlakuan sama dengan 16. Untuk FK-nya G kuadrat dibagi N. Untuk G-nya didapat 495,5 lalu dikuadratkan dibagi dengan 20, hasilnya untuk FK 12.276,01. Untuk JKX sigma XI dikurangi FK. Untuk sigma XI-nya didapat yaitu menjumlahkan 24,24 kuadrat ditambah dengan 24,17 kuadrat dan seterusnya hingga 24,74 kuadrat dijumlahkan lalu dikurangi dengan FK
yaitu 12.276,01 didapat 48,82. Untuk JKT-nya, sigma TI kuadrat dibagi dengan R dikurangi dengan FK. Untuk sigma TI kuadrat didapat yaitu dengan menjumlahkan 93,02 kuadrat lalu dijumlahkan dengan 95,83 kuadrat dan seterusnya hingga 97,77 kuadrat dijumlahkan terlebih dahulu lalu dibagi dengan R yaitu 4 dan dikurangi dengan FK. Hasil yang didapat yaitu 33,58. Untuk JKG-nya, JKX dikurangi JKT didapat 15,24. Untuk KTT-nya, JKT dibagi dengan T-1 didapat 8,39. Lalu KTG, jika G dibagi dengan T dikali R-1 didapat 1,016. Untuk F hitung, KTT dibagi dengan KTG 8,39 dibagi dengan 1,016 didapat 8,26. Lalu masuk ke tabel ANOVA. Dari F tabel dengan F1 sama dengan 4 dan F2 sama dengan 15 akan bernilai 3,06 pada taraf 5% dan 4,89 pada taraf 1%. Pada tabel ANOVA ini dapat dilihat F hitung lebih besar dibandingkan F tabel pada taraf 1%. Artinya, untuk kesimpulan, terima H1 pada taraf signifikan 1% atau P lebih kecil 0,01. Minimal ada satu perlakuan pemberian fermentasi kulit ari kacang kedelai yang mempengaruhi pertambahan bobot badan. Sekian penjelasan dari saya mengenai tentang proposal usulan penelitian dari kelompok 5B. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.